Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raul Rajab Sabudin, NIM 2021A1E004, Prodi Pendidikan Sejarah. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Nilai. Yang pertama, pengertian nilai. Istilah nilai dipakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya keberhargaan, worth atau kebaikan, goodness. Di samping itu juga menunjukkan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai suatu atau melakukan penilaian. Ada beberapa pengertian dari nilai. Nilai adalah suatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia yang pada hakikatnya melekat pada suatu objek. Sesuatu mengandung nilai artinya sifat kualitas yang melekat pada sesuatu nilai. Sesuatu itu. Nilai juga merupakan kenyataan tersembunyi di balik kenyataan lainnya. 2. Macam-macam nilai. Beberapa para ahli mengumumkan pendapat mengenai macam-macam nilai dengan implikasi yang sama, yaitu bahwa segala sesuatu yang bernilai mengandung nilai, hanya saja derajat nilai itu positif atau negatif. Dua ahli besar yang mengelompokkan macam-macam nilai ialah Walter G. Everett Notonagoro. Walter G. Everett menggolongkan nilai-nilai manusiawi menjadi 8 kelompok, yaitu sebagai berikut. Nilai-nilai ekonomis ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli. Misalnya emas atau logam mulia mempunyai nilai ekonomis daripada seng, kemanfaatan, kedayagunaan. Nilai-nilai kejasmanian mengacu pada kesehatan evenis dan keindahan badan, misalnya kebugaran, kesehatan, kemulusan tubuh, kebersihan. Nilai-nilai hiburan, nilai-nilai permainan dan waktu senggah yang dapat menyumbang pada penggayaan hidup, misalnya kenikmatan rekreasi, keharmonian musik, keselarasan nada. Nilai-nilai sosial berasal mulai dari berbagai bentuk persikatan manusia, misalnya kerukunan, persahabatan, persaudaraan, kesejahteraan, keadilan, kerakyatan, persatuan. Nilai-nilai watak, keseluruhan dari kebutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan, misalnya kejujuran, kesederhanaan, kesetiaan. Nilai-nilai estetis, nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni, misalnya keindahan, keselarasan, keseimbangan, keserasian. Nilai-nilai intelektual, nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran, misalnya kecerdasan, ketekunan, kebenaran, kepastian. Nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai yang ada dalam agama, misalnya kesucian, keagungan Tuhan, keesaan Tuhan, keibadahan. Notonagoro membagi nilai menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Nilai material, yaitu sebagai sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, misalnya kebutuhan manusia, minuman, makan, minum, sandang, papan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas, misalnya semangat, kemauan, kerja keras, ketekunan, dan lain sebagainya. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. 3. Sistem nilai dalam Pancasila. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan yang lain. Jika berbicara tentang sistem nilai, berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Sistem nilai dalam konsep atau gagasan yang menyeluruh sebagai apa yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagai besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik, berharga, penting dalam hidup. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai ini merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan, mengacu kepada tujuan yang satu. Yang keempat, makna sila Pancasila. Pengkajian Pancasila secara filosofi dimaksud untuk mencapai hakikat atau makna terdalam dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, arti makna sila ketuhanan yang Maha Esa. Pokok-pokok pikiran dari sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu pengakuan adanya
Causa prima, sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa yang menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tapi diwajibkan memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Menjamin berkembang dan tumbuh subuhnya kehidupan beragam, toleransi antara umat dan keberagaman. Negara memberi fasilitator bagi tumbuh berkembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antara agama. Yang kedua, arti dari makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok-pokok pemikiran dari sila kemanusiaan adil dan beradab yaitu sebagai berikut. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikat sebagai makhluk Tuhan. Maksudnya kemanusiaan itu mempunyai sifat universal. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Arti dan makna sila persatuan Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang perlu dipahami dalam sila persatuan Indonesia itu yaitu nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan keturunan dan perbedaan warna kulit, membunuh rasa senasib dengan sepenanggungan. Arti dari makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pokok-pokok pemikiran dari sila keempat Pancasila yaitu sebagai berikut. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Permusyawaratan artinya menguasai putusan bersama secara bulat. Baru sesudah itu diadakan tindak bersama. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Perbedaan secara umum demokrasi diibaratkan di Barat dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan. 5. Arti dari makna sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok-pokok pikiran dari sila kelima Pancasila sebagai berikut. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan sebagai kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi seseorang itu bertindak adil apabila orang yang memberikan sesuatu dengan hanya misalnya seorang berhak memperoleh X sedangkan ia menerima X, maka perbuatan itu adil. Baik, mungkin ini saja hasil makalah saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.